Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1591-1595. Ralph menemani Feng Yu di studio. Setelah Feng Yu naik bus, dia akhirnya tidak bisa tidak bertanya, "Bos, Anda memberinya kontrak yang begitu murah hati, yang telah memberinya bantuan besar. Sekarang, bagaimana Anda masih memberikan produk itu kepadanya?" Dia sangat skeptis, apakah Robert kecil ini membantu bosnya? Kalau tidak, mengapa bos harus membantunya? Feng Yu tersenyum dan memandang Ralph, "Kamu tidak kekurangan aku. Pernahkah kamu melihatku melakukan bisnis yang merugi?" Ralph berkata dalam dilema, "Bos, saya bisa mengerti masalah filmnya. Setelah Anda optimis dengan rilis filmnya, box office akan laku besar, takut mereka akan duduk di tanah, dan kita tidak bisa berubah. Aktor, tapi endorsement ini beda. Kok sekelasnya bisa ngomong sama produk kita? Setiap produk di bawah kelompok penahan angin badai, itu adalah produk bermerek. Belum lagi Robert bahkan tidak memiliki penampilan model, atau artis dengan jejak yang buruk. Aktor yang hanya membayar $500.000, mengapa mereka mengambil dukungan dari produk bermerek seperti itu?" Menurutnya, meskipun Robert dapat menerima dukungan iklan, yaitu restoran cepat saji tersebut, biaya iklan tahunan tidak melebihi $100.000 AS. Namun, merek kelompok penahan angin dan hujan, biaya pengesahan mana yang rendah? Bintang-bintang yang pernah bekerja sama, seperti Johnny Depp, Matt Damon, adalah bintang lini depan Hollywood. Dan bintang yang bekerja sama sekarang, apakah bintang besar di bidang olahraga, atau bintang besar di bidang film dan televisi, apakah ada Robert kecil? Feng Yu menepuk bahu Ralph, "Jangan terlalu bersemangat, Anda bisa melihat apa yang terjadi pada Depp saat kami bekerja dengan Depp. Dan kemudian Depp meledak, berapa banyak dukungan yang kami simpan. Depp dulu punya berita negatif, tapi berapa banyak penggemar dia sekarang?" Ralph tidak dapat mempercayainya. "Bos, bukankah menurut Anda popularitas Robert dalam beberapa tahun mendatang akan sebanding dengan Depp?" Feng Yu bertanya, "Kenapa tidak? Mengapa ini masih digunakan? Depp telah menerima review bagus untuk beberapa film berturut-turut, dan beberapa film akan segera dirilis. Kesenjangan antara keduanya terlihat dari bayaran filmnya. Yang satu puluhan juta, yang lain ratusan ribu, berapa kali selisihnya. Tetapi bahkan jika bos optimis tentang masa depannya, maka dia tidak boleh mendukungnya sekarang. Setidaknya dia tidak layak menjadi dukungan produk kami." Saya bersikeras. "Hahaha, Ralph, kamu memikirkan perusahaannya, aku mengerti. Sudah kubilang, biarkan dia melakukan pengesahan produk sekarang." Ralph tidak salah dari sudut pandang perusahaan, dan sebagai CEO perusahaan, tidak ada kekuatan pengambilan keputusan. "Tidak sekarang. Tapi kamu baru saja bilang." Ralph agak buta. "Saya mengatakan bahwa dia sekarang akan mendukung kontraknya, tetapi jangka waktu pengesahan dapat disepakati setelah rilis Iron Man, jadi dia tidak akan keberatan." "Kenapa kamu tidak menunggu Iron Man dibebaskan setelah dia dibebaskan?" tanya Ralph. Saat itu terlihat Robert bisa merah. "Apakah menurut Anda jika Iron Man memiliki lebih dari $500 juta di box office, dapatkah biaya pengesahannya begitu rendah? Bahkan jika dia setuju, agennya tidak akan setuju dan keluarganya tidak akan setuju. Icing pada kue tidak sebaik salju. Ini adalah pepatah kuno Cina kami, yang berarti memberi sedikit bantuan ketika orang berada di saat yang paling sulit. Itu lebih penting dan lebih bersyukur daripada bantuan besar yang diberikan dalam pemandangannya. Apakah Anda berpikir tentang nama karakternya? Iron Man, dukungan produk mekanik atau produk elektronik kami, bukankah itu tepat? Anda juga mengatakan bahwa biaya dukungannya saat ini tidak akan terlalu tinggi, ini di masa depan, bisa menghemat kami banyak uang. Sekarang biaya pengesahan Robert, $500.000 setahun, dia tidak akan ragu untuk menandatanganinya. Tapi setelah 5 tahun, tidak, 2 tahun kemudian, 2 juta setahun, dia harus mempertimbangkan untuk waktu yang lama. Ketenarannya berbeda, dan nilainya secara alami berbeda." Ralph menundukkan kepalanya dan merenung untuk waktu yang lama. "Bos, tetapi jika kita menginvestasikan uang ini,
setidaknya kita dapat menggandakannya dalam 2 tahun. Tapi Anda harus mempertimbangkan bahwa biaya pengesahan Robert setelah 2 tahun tidak hanya 2 kali lipat. Sama seperti ini, kembali dan minta orang untuk menghubungi aktor jangka panjang ini. Jika mereka kekurangan uang, mereka dapat berbicara dengan mereka. Juga ditandatangani kontrak dukungan yang panjang. Mereka tidak memiliki berita negatif. Paling banyak, mereka adalah berita rendah. Biarkan mereka membuat dukungan produk terlebih dahulu, dan bantu mereka untuk meningkatkan popularitas mereka. Itu juga memiliki efek stimulasi tertentu pada box office film kami. Film pertama, semua orang bukan aktor terkenal, box office mungkin kinerja tidak terlalu bagus. Tetapi jika aktornya tidak terlalu terkenal, tetapi wajahnya tidak asing, itu akan dianggap sebagai bintang. Berapa banyak bintang, dari penembakan iklan mulai memasuki lingkaran gelombang hiburan, dan kemudian selangkah demi selangkah merah, menjadi superstar, penghasilannya secara alami ratusan kali lipat sebelumnya. Kalau begitu saya akan berdiskusi dengan Presiden Kameda, khusus endorse produk, bos ada sebutannya. Kartu angin dan hujan pasti suatu keharusan, bahkan ada kartu, G-Wave X, atau bahkan mobil Songjiang. Ralph berkata dengan wajah pahit, bos, merek yang Anda katakan semuanya milik Taihua Holding Group. Kami hanya menjual di pihak kami. Apakah Anda akan membiarkan mereka berbicara bahasa pulau? Tidak, positioning Aiwa adalah musik, ini tidak akan berubah, dan mereka tidak cocok untuk endorsement. Mari kita lihat dulu. Anda juga harus mempertimbangkan produk apa yang cocok untuk mereka. Anda berbicara bersama dan berbicara tentang Zhongqing. Pertama atau Liu Chuanzi, saya akan menyapa mereka. Feng Yu sendiri juga tertawa, lupa bahwa merek elektronik dan mekanik ini milik Taihua Holding Group. Ini kerugian sekarang, tetapi di masa depan mereka akan menemukan bahwa ini adalah anugerah. Dengan harga yang sangat murah, saya menandatangani kontrak pengesahan dengan bintang-bintang besar ini, atau kontrak jangka panjang. Berapa penghematan perusahaan? Tadi, diperkirakan banyak orang akan berpikiran sama dengan pemikiran Ralph. Waktu akan membuktikan segalanya. Feng Yu tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Mereka yang pernah menertawakan Feng Yu pada waktu itu akan menemukan bahwa itu adalah lelucon. Feng Yu tidak pulang, tetapi langsung membiarkan pengemudi pergi ke arena pusat angin dan hujan, kompetisi tim angin dan hujan malam ini, putaran kedua playoff melawan Blazers. Saya mendengar bahwa Paul Allen ada di Los Angeles, mungkin dia akan menonton bola. Menyaksikan tim Paul Allen dianiaya oleh timnya, Feng Yu masih bisa bersenang-senang. Para pemain tim angin dan hujan Los Angeles sangat bersemangat malam ini. Kini mereka telah menjadi tim tuan rumah Los Angeles. Mantan Legiun Zijin bubar, Hiu pergi ke Blazers, dan Lakers bahkan tidak masuk babak playoff. Bahkan Lakers Kobe Bryant telah berulang kali mengisyaratkan bahwa dia ingin datang ke tim badai, tetapi George Carr tidak setuju. Salah satunya adalah karakter Kobe yang mudah merusak suasana ruang ganti tim, dan gaya permainan Kobe lainnya tidak cocok untuk tim. Meskipun personel tim telah banyak berubah, tetapi kekuatan utama telah dipertahankan sepenuhnya, dan pemain pengganti yang baru ditambahkan juga sangat menarik, pemain air jernih China. Jika bukan karena ini, tahun ini bukan yang kedua jatuh ke barat, biarkan Mavericks menjadi juara. Hal yang sama berlaku di timur. Brooklyn Nets tidak mengubah pemain utama mereka, pemain pengganti semuanya digantikan oleh orang Rusia, dan mereka hanya berada di urutan kedua, membiarkan Pistons naik ke posisi pertama. Tapi yang membuat Feng Yu tidak terduga adalah dia ingat bahwa saat ini di kehidupan lampau, Blazers bahkan tidak masuk babak playoff. Saya tidak berharap dunia ini benar-benar membiarkan Blazers memasuki babak playoff lagi. Tapi itu tidak masalah. Jika Blazers bahkan tidak lolos ke babak playoff, bukankah ini akan menjadi kesempatan lain untuk melecehkan tim Paul Allen? Feng Yu berkata kepada semua pemain di ruang ganti, dalam permainan ini, saya meminta Anda tidak hanya untuk menang, tetapi juga untuk menang. Setiap orang yang menyerang dan bertahan harus mencoba yang terbaik. Di akhir babak playoff, semua orang bisa ikuti Kel Huaxia, sebagai sparring partner tim Huaxia, memberimu gaji yang pasti akan memuaskanmu. Meski tahun ini bukan tahun Olimpiade, ada kejuaraan dunia bola basket di musim panas.
Feng Yu juga ingin menguji bagaimana para pemain China berlatih dalam beberapa tahun terakhir pada akhirnya. Sebagai pelatih juara, George Karl tidak dipilih untuk tim kepelatihan Dream Team di negara tersebut, tetapi dipekerjakan oleh Feng Yu sebagai pelatih kepala tim Huaxia. Dia juga menghela nafas dengan amarah, membiarkan mereka yang memandang rendah dirinya. Dia mendapatkan pelatih terbaik, menjadi pelatih juara, bukan nama, tapi bukan keberuntungan. Dalam daftar besar tim angin dan hujan Los Angeles, total ada 8 pemain China, termasuk kekuatan utama Yaoya, yang dapat memasuki rotasi normal Daxi, Sun Yue, Space Yi, Bas, dan pemain marginal Liu Wei, Chen Jiangyi, dan Zhu Fangyu. Bahkan ada beberapa pemain yang meski tidak masuk daftar besar, bermain di liga bawahan, biasanya sebagai sparring tim. Terutama penjaga garis tim angin dan hujan terlalu sengit, apakah itu Billups, Ginobili atau Arenas, adalah penguasa ritme. Meskipun Arenas tidak sebagus kehidupan sebelumnya, tetapi selama 2 tahun berturut-turut saya mendapatkan orang ke-6 terbaik dan tingkat tembakannya sangat tinggi. Dan Pers juga bisa mengontrol bola, jadi Liu Wei, Chen Jiangyi dan sebagainya tidak memiliki banyak kesempatan untuk bermain, tapi setiap bulan juga bisa menjadi giliran bermain. Lagi pula tim angin dan hujan biasanya bisa memenangkan pertandingan dengan lawan di 3 kuarter. Para pemain tidak mengatakan apa-apa. George Karl memimpin dengan menyatakan, "Bos, Anda dapat yakin bahwa meskipun ini adalah babak playoff, tetapi orang-orang tua dari Blazers bukanlah lawan kita sama sekali. Hiu besar sudah tua, dan Dayao adalah liga yang paling aktif. Center yang bagus. Adapun Blazers, yang lain tidak takut. Tahun ini Pers, Billups, dan Arena tim kami belum terpilih ke dalam tim impian, dan Brooklyn Nets juga sama. Saya pikir mereka sengaja menekan kedua tim kami. Kami mereproduksi konfrontasi liga pada 1980-an, tapi biarkan bos tim lain tidak bisa memenangkan kejuaraan. Tahun ini tim impian sebenarnya memilih begitu banyak anak muda, mengatakan bahwa ada momentum, tetapi mengabaikan pengalaman. Jika saya bertemu di kejuaraan dunia, saya percaya diri untuk memimpin tim Tiongkok dan mengalahkan tim beras." Feng Yu mengangguk puas, "Bagus sekali, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu bisa menang." Pemain belum bermain, Feng Yu pertama kali keluar dan pergi ke ruang ganti tim tamu, mendengar suara Paul Allen. Orang itu juga menyemangati para pemain, terutama untuk menyemangati hiu besar, dan bahkan jika hiu besar dapat memimpin tim untuk mengalahkan tim badai dan memenangkan kejuaraan, dia akan memberikan gaji tinggi dan kontrak panjang kepada hiu besar tahun depan. Hei, bukankah hiu besar melompat keluar dari kontrak tahun terakhir? Jadi gaji hiu besar tahun ini harus lebih dari 30 juta dolar AS, dan para pionir bisa membayar pajak barang mewah lebih sedikit. Hei, sayang sekali kamu masih harus kalah. Sama seperti hiu besar bukanlah lawan dari Olajuwon, meskipun Yao Yao tidak memiliki beban di kehidupan sebelumnya, tetapi ia mempertahankan kelenturannya dan memiliki jangkauan yang lebih jauh, terutama menahan pusat tradisional hiu besar. Terlebih lagi, Blazer adalah pusat untuk membunuh gelombang kemah tangan, tidak bisa mengatakan bahwa hiu besar terluka. Feng Yu tidak mengetuk pintu dan langsung mendorong pintu. "Siapa?" Paul Allen memberi para pemain kursus ideologis dan politik. Saat ini, seseorang berani mengganggunya. "Hei, Paul. Bagaimana ini begitu besar? Apakah kamu perlu aku memperkenalkanmu dengan seorang dokter Cina tua? Pergilah ke perapian." Paul Allen jelas tidak bisa memahami humor Cina Feng Yu. Dia memandang Feng Yu dan tersenyum dingin. "Feng, ini adalah ruang ganti Trail Blazers kami." Feng Yu mengangkat bahu, "Ini adalah stadion angin dan hujan, saya bos di sini." "Mengapa? Kenalan tidak boleh bertemu dan menyapa." "Begitu, oh ya. Begitu banyak bintang bola basket, tidak heran Anda bisa memasuki musim." "Saya mendengar bahwa Anda sangat optimis tentang Kuasono tahun depan. Oden, apakah dia akan membiarkannya menggantikan hiu besar?" Wajah Hiu berubah. Tidak heran jika Blazers tidak memperbarui kontraknya dengannya. Awalnya direncanakan untuk menyapu dia. Paul Allen sangat marah. "Feng, jangan bicara jika kamu tidak mengerti, kami memiliki pilihan teratas. Shaq adalah kartu truf tim kami, ini tidak akan berubah. Siapa tahu, saya mendengar bahwa setelah menandatangani dan mengubah, saya juga dapat berdagang ke draft pick. Mungkin saya salah ingat." "Benar,
begitu banyak pemain bintang, apakah Anda berencana untuk terus membayar pajak barang mewah yang besar tahun depan? Blazers saat ini seperti New York Knicks di kehidupan sebelumnya. Para pemain semuanya puluhan juta All-Stars, dan bahkan pemain pengganti pun sangat berharga. Jelas, Paul Allen ingin mendapatkan kejuaraan dengan cara ini, tetapi Feng Yu tidak berpikir demikian. Ini bukan versi asli dari Lakers F4, hasilnya tentu menjadi pengingat yang menyedihkan. Feng, kamu ingin membuat kontradiksi di antara para pemainku. Trik kecil ini tidak terasa kehilangan gelombang identitas. Paul Allen marah. Aku baru saja menjelaskan sebuah fakta, tapi sepertinya Paul bersalah. Hei, kamu telah membuat banyak pemain China di tim badai kekuatan kejuaraan. Kamu kalah tahun ini. Selesai. Feng Yu melirik Paul Allen. Jangan katakan bahwa Blazers Anda tidak bisa melakukan ini, bahkan jika Anda adalah tim impian, Anda tidak bisa. Setelah mengesampingkan kata-kata di sini, Feng Yu kembali ke lapangan dengan suasana hati yang nyaman, dan para pemain harus debut. Babak pertama kedua tim saling menyapu 4-0. Laga ini juga dikenal sebagai pratinjau final wilayah Barat. Banyak ahli percaya bahwa kedua tim memiliki kekuatan untuk lolos ke Barat. Adapun Mavericks yang lebih baik di musim reguler, mereka tidak terlalu optimis. Mereka menganggap taktik Mavericks terlalu buruk. Mereka bergiliran dan lajang. Inilah tepatnya yang dimiliki tim badai dan Blazers, dan kedua tim memiliki lebih banyak bintang. Permainan dimulai, dan Feng Yu dengan cepat tersenyum. George Karl terlalu berpengalaman dalam menghadapi hiu besar. Salah satunya adalah membiarkan Dayao melakukan tembakan lompat, membiarkan hiu besar meninggalkan area terlarang, dan kemudian yang lain akan terus menerobos dan mengenai area terlarang. Ini baru setengah bagian, hiu besar sudah dilanggar 2 kali. Setelah hiu besar beristirahat, tim Yao mulai sering berfluktuasi, dan garis dalam kuat dan tingkat pukulannya sangat tinggi. Trail Blazers, seperti kata George Karl, jatuh ke dalam kekacauan. Siapapun yang mengambil bola adalah single, pick and roll adalah pertandingan taktis terbesar mereka. Usai turun minum, tim angin dan hujan sudah memimpin dengan 18 poin. Meskipun saya tahu ini akan berlanjut, 3/4 akan mengakhiri pertempuran, tetapi Feng Yu dengan sabar menyelesaikan pertandingan. Benar saja, 3/4 memimpin dengan 25 poin, dan perbedaan ini dipertahankan hingga akhir. Para pemain Huaxia juga memberikan daya tembak yang kuat di kuarter keempat, dan pertahanan melakukan pekerjaan dengan baik. Berbeda dengan Feng Yu sebelumnya di depan TV, para pemain China selangkah lagi. Tampaknya George Karl benar-benar serba bisa dalam hal pertahanan. Dan kerja sama antar pemain China juga membuat Feng Yu terasa sangat menarik. Mereka seperti stadion liar, mereka langsung memanggil nama mereka dan membiarkan pihak lain menjalankan taktik. Orang-orang di negara itu tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mereka pikir itu adalah sampah. Permainan ofensif juga sangat mengesankan, dan ada serangan cepat pada serangan balik defensif. Feng Yu sangat puas. Di akhir permainan, Feng Yu datang lagi ke ruang ganti meja rias. Benar saja, saya mendengar Paul Allen sangat marah. Saya memberi tim gaji tertinggi di liga. Saya membayar pajak barang mewah dalam jumlah besar. Saya membeli pesawat untuk tim bermain di pertandingan tandang. Saya juga banyak berinvestasi di ruang ganti tim. Uang adalah dibangun agar Anda bisa sangat nyaman selama istirahat. Hasilnya, Anda memberi saya jawaban seperti ini. Shaq, Anda memiliki gaji tertinggi di liga, tetapi Anda bahkan tidak dapat menangani orang Cina itu. Anda bahkan tidak dapat membuka pusat cadangan. Anda bukan liga. Pusat, bintang pertama. Paul Allen semakin marah, dan pintu ruang ganti tim tamu didorong lagi. Dia mengira itu adalah seorang reporter yang menyelinap dan mewawancarai tanpa aturan. Hasilnya berbalik dan itu adalah Feng Yu. Apa yang harus dilakukan, Yao Yang Wei? Paul, jika tidak apa-apa untuk sementara, datang kepadaku untuk minum segelas sampanye. Sampanye adalah perayaan anggur, apa yang harus dirayakan, sudah jelas. Kesombongan Paul Allen begitu sombong sehingga Feng Yu ini terlalu menipu dan terlalu banyak menipu. Benar, Paul.
Saya mendengar bahwa Anda mengatakan di media beberapa waktu lalu bahwa Anda akan mempelajari sistem operasi generasi mendatang yang sukses. Apakah Anda akan mengalahkan gunung perak dan menjadi satu-satunya pilihan bagi pengguna? Feng Yu mengedipkan matanya. Diminta. Mulut besar Paul Allen membuat Feng Yu sangat kesal. Apakah dia berpikir bahwa Microsoft adalah yang asli? Sekarang, apakah itu dari mulut ke mulut atau penjualan, bahkan sistem operasi PC dan sistem operasi smartphone Yinsan berada di depan Microsoft? Meski begitu, Paul Allen masih mati, dan dia terus-menerus mengatakan bahwa Microsoft adalah yang terbaik. Tentu saja, kami Microsoft pasti akan menjadi perusahaan perangkat lunak terbaik dunia, kata Paul Allen dengan bangga. Feng Yu bertanya, jadi, Anda telah mengakui bahwa Microsoft bukanlah perusahaan perangkat lunak terbaik sekarang. Jika Anda tidak ingin minum sampahnya, saya tidak tertarik minum dengan yang kalah. Feng Yu berbalik dan datang di belakang raungan Paul Allen, siapa yang kalah? Feng Yu membelakangi Paul Allen dan mengulurkan tangan dan menunjuk ke belakang. Malam itu, Paul Allen meninggalkan Los Angeles dan kembali ke Seattle. Feng Yu sangat arogan, mereka harus merespons dan melakukan serangan balik yang kuat. Bill, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita harus meluncurkan sistem operasi seluler baru sekarang, dan bahkan ingin bersaing dengan Yinsan, kata Paul Allen. Paul, pemutakhiran sistem operasi kami tidak sesederhana itu, Anda tidak mengetahuinya. Dan kami hanya mengalami penurunan dari mulut ke mulut dalam sistem operasi PC tahun lalu. Jika Anda memenangkannya dengan Feng tahun ini, jika Anda menang, tentu saja semuanya oke, kita bisa mengangkat mata lagi. Tapi apakah kamu sudah mempertimbangkannya, jika kita kalah? Paul Allen terkejut melihat Bill Gates. Ini bukan Bill Gates yang dia kenal. Yang dia tahu, bagaimana dia bisa begitu ambivalen. Kami adalah Microsoft. Terakhir kali saya kalah, karena kami tidak berpikir ada orang yang berani menantang posisi kami tidak cukup siap. Tapi sekarang berbeda, kami sangat siap, mengapa kami kalah? Kami memiliki insinyur perangkat lunak terbesar dan terbaik di dunia, kami dapat mengembangkan begitu banyak perangkat lunak terkemuka dunia, dan sistem operasi kami adalah pengguna terbanyak bahkan hingga saat ini. Bagaimana kita bisa menggagalkan sistem operasi smartphone? Begitu banyak produsen ponsel yang bergabung dengan kami, dan kami telah menginvestasikan begitu banyak energi, bagaimana kami bisa rugi? Bill, kami adalah Microsoft, kami tidak akan jatuh dua kali di satu tempat. Kami juga telah melihat sistem operasi seluler baru kami, menambahkan begitu banyak fitur baru, pengguna pasti akan sangat menyukainya. Paul Allen terus membujuk. Dan Anda tidak pernah memikirkannya. Jika kami tidak melawan, bahkan jika pangsa Yinsan di pasar ponsel pintar akan tumbuh semakin besar, kami akan menjadi lebih pasif. Dan kami masih memiliki begitu banyak dukungan pabrikan, sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk meluncurkan smartphone generasi baru. Bill Gates tersentuh oleh kalimat ini, ya, jika Anda tidak melawan, pangsa pasar host akan semakin besar. Sekarang mereka menempati lebih dari 90% pasar di Cina, Eropa Timur dan India, dan kemudian pangsa pasar di Eropa dan Amerika tidaklah rendah. Jika Anda membiarkannya sejauh ini, akan sangat sulit untuk dibersihkan. Namun, Microsoft tidak perlu dikaitkan dengan Black Rose. Microsoft ingin mengalahkan mereka semua. Kedepannya, sistem smartphone akan tetap memilih Microsoft. Paul, apa yang kamu katakan masuk akal. Biarkan departemen teknis melakukan pengujian terakhir, dan kemudian sistem operasi smartphone generasi baru kita mulai memasarkan. Setelah menonton pertandingan kedua, Feng Yu terbang ke Seattle. Kali ini, tidak hanya untuk memeriksa perusahaan di sisi lain lingkaran, tetapi juga hal yang sangat penting adalah membawa kembali tiran lokal ke China. Di pagi hari, Feng Yu mengenakan pakaian olahraga dan mengajak tiran lokal untuk keluar dan membungkuk. Ketika tiran setempat melihat Feng Yu kembali, dia jelas sangat senang. Dia berjongkok di depan pintu Feng Yu Fang di pagi hari dan menunggu Feng Yu mengeluarkannya. Ketika Feng Yu mengambil tiran lokal dan berjalan perlahan di komunitas, ada beberapa pengawal pejalan kaki yang bersembunyi di depan dan belakang.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga di komunitas telah berubah. Misalnya, 2 bintang bola basket di Seattle telah pergi ke tim lain, sehingga rumahnya juga dijual. Dalam beberapa tahun terakhir, industri real estate di tanah air juga relatif berkembang, sehingga rumah mereka juga menghasilkan uang. Saat dia kembali, Feng Yu sepertinya melihat seorang kenalan. Pria itu melihat Feng Yu juga tertegun, dan kemudian berjalan untuk menyapa, "Tuan Feng, Anda kembali." Feng Yu mengangguk, "Hei, kamu." Feng Yu terlihat familiar, tapi tidak ingat siapa ini. Pihak lain agak malu, "Tuan Feng, Anda membeli saham Amazon dari tangan saya sebelumnya." Ketika saya mengatakan ini, nada pihak lain masih agak kesal. Awalnya, Feng Yu memberi harga sangat tinggi. Ketika dia menjualnya, dia sangat puas. Tetapi siapa yang dapat berpikir bahwa Amazon telah berkembang dengan sangat baik, jauh lebih baik daripada yang dijelaskan Jeff Bezos sebelumnya. Ketika perusahaan kecil seperti Amazon bermain bisnis online, dia tidak bisa mengikuti tren menghasilkan uang di pasar saham karena tidak terdaftar. Setelah menjual ke Feng Yu, dia menginvestasikan uangnya di pasar saham. Pada awalnya, perusahaan teknologi jaringan benar-benar mendapat untung besar. Saat itu, keluarganya juga melejit. Merupakan keputusan yang sangat bijak untuk berpikir bahwa dia telah menjual saham Amazon saat itu, karena saat itu Amazon masih merugi. Namun tak lama kemudian, gelembung internet datang, dan sahamnya merugi banyak. Meskipun orang kuatnya yang tepat waktu mematahkan pergelangan tangannya, biarkan dia mengeluarkan biayanya, tetapi kekayaan bersihnya telah menyusut 9/10. Dalam 2 atau 3 tahun ke depan, perekonomian negara tidak terlalu baik, dan pasar saham jatuh dalam volatilitas. Namun, saat ini Amazon telah menghasilkan keuntungan terhadap pasar. Ketika perusahaan internet mengalami kerugian total, perusahaan Amazon justru untung, yang membuatnya menyesal. Namun, menurut saya keuntungan Amazon tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak terlalu peduli menginvestasikan dana di industri lain, meskipun tidak dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga memiliki keuntungan yang baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, profitabilitas Amazon telah meningkat pesat. Dalam 1 atau 2 tahun kedua, laba tahunan kurang dari $10 juta AS, tetapi laba tahunan pada tahun 1993 melonjak menjadi $100 juta AS. $400 juta. Kemudian pembiayaan listing Amazon, ekspansi ke sebagian besar negara dan wilayah di dunia, tidak hanya nilai pasar perusahaan yang melonjak hingga puluhan miliar dolar, dan laba bersih tahun lalu melebihi miliaran dolar. Tahun ini, di kuartal pertama saja, keuntungan Amazon melebihi $400 juta. Dikatakan bahwa itu telah meningkat pada kuartal kedua, dan laba setahun penuh diharapkan melebihi $1,8 miliar. Ini adalah keuntungan murni. Jika dia tidak menjual saham Amazon di awal, tetapi menerima dilusi seperti Bezos dan terus bekerja untuk Amazon, maka sahamnya telah lama bernilai ratusan juta dolar, yang bukan merupakan dividen yang diberikan Amazon kepada pemegang saham. Uang yang dia ambil pada saat dia berinvestasi bahkan tidak menghasilkan $10 juta. Saat ini, dia sangat menyesal dan tidak bisa tidur selama beberapa malam. Istrinya yang karena kejadian ini, terus-menerus menghitungnya, menyebabkan keduanya sering bertengkar, dan akhirnya bercerai. Dia tidak hanya membagi banyak uang untuk istrinya, tetapi juga membayar tunjangan anaknya. Untung saja perusahaan kecil miliknya masih bisa beroperasi, sehingga dia sedikit nyaman. Melihat Feng Yu hari ini, dia tidak bisa tidak datang dan menyapa. Saya bahkan berharap jika memungkinkan, dia ingin kembali ke Amazon. Seperti biasa, tidak mungkin menjadi 10 pemegang saham teratas Amazon, tetapi dia percaya bahwa menjadi seorang eksekutif memenuhi syarat dengan kemampuannya sendiri. Ini juga bisa mendapatkan hadiah saham, yang akan membuatnya tidur nyenyak di malam hari. Feng Yu mendengar orang lain mengatakan ini, membenturkan kepalanya. Masih tidak memikirkan nama orang lain. Feng Yu terlihat beberapa kali bersama orang-orang ini. Belakangan, Ralph bertanggung jawab atas akuisisi tersebut, jadi Feng Yu memiliki kesan padanya, tetapi tidak dalam. Feng Yu berpikir, "Oh, ini kamu. Lihat penampilanmu, sepertinya hidup ini tidak buruk, kamu pergi bekerja, maka jangan ganggu kamu."
Tuan Feng, saya Santos, Sigma. Santos. Tuan Feng akan kembali kali ini, apakah dia akan pergi ke Amazon? Feng Yu juga melihatnya, Santos ini ingin mengatakan sesuatu. Saya pikir orang bisa menjadi orang kaya. Hasilnya tampaknya hanya kehidupan yang baik. Feng Yu memutuskan untuk mendengarkannya. Tentu saja, Feng Yu tidak akan menyesali hal ini. Investasi di bidang bisnis, Feng Yu tidak menggunakan metode apapun, saham, yang semuanya dibeli dengan uang sungguhan. Ketika saya membeli saham Amazon, uang yang saya keluarkan tidak sedikit saat itu, dan jauh lebih mahal. Hari ini saya akan pergi ke Amazon untuk melihat, apakah Anda memiliki sesuatu. Tuan Feng, ini masalahnya. Saya juga menjalankan perusahaan, tetapi dibandingkan dengan Amazon, ini adalah perusahaan kecil yang tidak bisa lebih kecil. Ketika Bezos mendirikan Amazon, saya sangat mendukung. Dan saya di perusahaan. Manajemen juga memiliki pengalaman yang baik. Saya tidak tahu apakah Amazon dapat memberi saya kesempatan, atau Tuan Feng memberi saya kesempatan untuk kembali bekerja di Amazon. Santos menantikan Feng Yu. Tiran lokal, jangan khawatir, pulang saja sebentar. Feng Yu menenangkan para tiran lokal yang sangat ingin pulang, dan kemudian memandang Santos, saya tidak bertanggung jawab atas hal-hal di Amazon. Hal-hal spesifik diberikan kepada Bezos, milik mereka. Jika Anda meyakinkan saya, cobalah untuk meyakinkan Bezos. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Santos tampak kecewa dan menyaksikan Feng Yu pergi. Mengapa dia tidak mencoba meyakinkan Bezos, tetapi Bezos sangat marah dengan pengkhianatan awalnya dan tidak mau berbicara dengannya sama sekali. Sepertinya dia tidak memiliki harapan untuk kembali ke Amazon dalam hidupnya. Atau dengan jujur menjalankan perusahaan pialang real estate Anda sendiri, sekarang industri real estate sangat bagus, dia bisa menghasilkan banyak uang. Jika Feng Yu mengetahui bahwa Santos mengoperasikan real estate, maka dia pasti akan memberinya sedikit nasihat, seperti tahun depan, pertimbangkan apa yang harus diubah. Sayangnya, Santos tidak mengatakan, Feng Yu secara alami tidak akan bertanya. Santos tidak tahu bahwa dia melewatkan kesempatan bagus itu lagi, dan kali ini, karirnya mengalami pukulan yang lebih berat. Setelah sarapan, Feng Yu istirahat dan pergi ke Amazon. Setelah sampai di perusahaan, Feng Yu langsung menuju ke kantor Bezos. Bezos melihat Feng Yu dan langsung berdiri, sambil memegang kikir tebal di tangannya. Tuan Feng, Anda akhirnya tiba. Baru-baru ini saya punya ide, mungkin kita, Amazon, bisa membuat produk yang mengubah kebiasaan membaca orang. Bezos tidak sabar untuk mengatakannya. Alis Feng Yu memilih satu, produk yang mengubah kebiasaan membaca orang. Apakah Anda berbicara tentang buku kertas elektronik? Senyum Bezos membeku. Apa, bagaimana mungkin? Dia belum mengatakannya. Bagaimana Feng Yu bisa menebak semuanya sekaligus? Tuan Feng, kamu, bagaimana kamu tahu? Bezos tampak kaget. Feng Yuxin berkata bahwa ini tampaknya menjadi hal yang sangat baru sekarang, tetapi di kehidupan sebelumnya, itu sama sekali bukan hal yang baik. Konsep buku kertas elektrik asli di masa lalu, atau konsep e-reader, diusulkan oleh Amazon. Tapi yang pertama dibuat oleh Muni, Philips dan E-Ink. Feng Yu tidak pernah memikirkan rasa malu ini, jadi tidak ada pengingat. Baru saja, Bezos mengatakan bahwa produk yang mengubah kebiasaan membaca orang, Feng Yu ingat bahwa itu seharusnya adalah e-reader yang dibuat oleh Amazon. Dan dunia ini Philips tidak memilih untuk bekerja sama dengan biksu dan biksuni, jadi produk ini, Muni hanya dibuat sendiri. Setelah pasar, responnya sangat buruk. Karena hal ini, seseorang di China telah muncul. Mungkin Anda tidak tahu, banyak novel China dibayar untuk dibaca di internet. Bukan hal yang aneh. Dan produk ini, Muni sudah membuatnya. Yah, saya belum tidak banyak terjual di negara pulau, dan umpan balik pengguna tidak terlalu bagus. Feng Yui tidak ribut, tapi dia sangat bahagia di dalam. Alasan kenapa produk Muni kurang bagus adalah karena teknologi E-Ink kurang bagus, tapi sekarang teknologi ini sudah sangat bagus. Dengan produk ini, kelahiran tablet semakin dekat, dan produk ini dapat merangsang konsumsi e-reading dan menghasilkan lebih banyak uang untuknya. Tentu saja, tidak mungkin mengganti pembacaan kertas tradisional dengan e-reading,
setidaknya untuk waktu yang singkat. Banyak orang yang masih suka memegang buku untuk dibaca, seperti rasa kertas, dan tidak akan bisa melihat karena tidak ada listrik. Mendengar kata Feng Yu, Bezos sepertinya terpukul keras. Dia berpikir bahwa dia telah mendapatkan ide yang bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang China telah memikirkannya, dan bahwa Muni telah meluncurkannya. Dia tidak tahu. Tuan Feng, apakah itu diproduksi oleh Taihua Holding Group? Apakah dibuat oleh Elektronik Angin dan Hujan, atau bahkan dibuat oleh grup? Bisakah Anda melisensikan teknologi ini ke Amazon? Kami adalah distributor buku online terbesar di dunia, atau jaringan. Kata ini juga bisa dihapus. Jika produk ini bermerek Amazon, pasti akan laris manis. Ini masih dalam penelitian dan pengembangan, belum dibuat. Bagaimana Amazon akan melakukan ini? Sepertinya kamu sangat cocok saat mengatakan ini. Elektronik Angin dan Hujan menghentikan setengah dari penelitian, karena mereka sekarang menyerang tablet. Mereka mengira buku kertas elektronik ini akan segera tergantikan oleh tablet. Ekstasi Bezos, jadi Tuan Feng setuju, biarkan Amazon mengembangkan produk ini. Setuju, kenapa kamu tidak setuju? Apa yang kamu katakan masuk akal. Amazon adalah dealer buku terbesar di dunia. Sangat bagus untuk menjual produk ini oleh Amazon. Tetapi jika kamu mengembangkannya, kamu harus bekerja sama dengan perusahaan lain. Benar, kamu punya salinan rencana di tanganmu, tunjukkan padaku. Feng Yui mengulurkan tangan dan Bezos dengan cepat menyerahkan dokumen itu kepada Feng Yu, dan juga memperkenalkan produk imajiner ini. Saat ini sudah ada teknologi yang disebut kertas elektronik dan tinta elektronik yang dikembangkan sebagai pengganti kertas kantor. Jadi produk ini masih cukup berbeda dengan tablet, namun ada beberapa kesamaan. Tentu saja, Anda tidak dapat memahaminya sebagai MEP3 yang terlalu besar karena teknologi yang digunakan berbeda. Dan Feng Yu melihat desain produk ini, juga memiliki keyboard yang mirip dengan keyboard ponsel mawar hitam, dan memiliki banyak tombol fungsi. Produk ini, dibandingkan dengan produk yang pernah dilihat Feng Yu di masa lalu, masih ada celah yang besar. Buku kertas elektronik yang dilihat Feng Yu di masa lalu tidak memiliki keyboard lengkap, hanya beberapa tombol. Apalagi memori buku kertas elektronik ini tidak besar, dan fungsinya tidak banyak. Menurut asumsi Bezos, cukup bisa membaca buku kertas elektronik, dan format bacaan yang didukung terbatas, hanya teks dan PDF. Bezos idenya adalah mengembangkan format bacaan dokumen elektronik milik Amazon. Feng Yu melihat beberapa, dan setelah mengajukan beberapa pertanyaan tentang Bezos, dia menutup salinannya. Bezos, ide buku kertas elektronik ini bisa, tapi idemu terlalu terbatas. Ya, desainmu memori 64 meter, cukup untuk menyimpan ratusan buku kertas format teks, tapi ini terlalu kecil. Aku tahu itu Anda telah merancang untuk mendukung ekstensi kartu set, tetapi mengapa tidak membuatnya lebih besar? Juga, format bacaan yang didukung terlalu sedikit. Anda ingin melakukan sendiri format pembacaan dokumen elektronik. Bisa saja, tapi hal pertama yang harus dilakukan adalah kompatibel dengan format bacaan lain. Misalnya format Microsoft, bahkan formatnya dari Yinsan, Dell. Itu hanya format teks, ponsel bisa melakukannya, dan Super MEP3 bisa melakukannya. Anda tinggal memperbesar layar dan meningkatkan fungsinya. Mengapa orang lain harus membeli produk Anda? Buku kertas elektronik tidak hanya dapat dilihat dengan mata, tetapi juga dapat didengar dengan telinga. Seperti anak-anak, banyak orang yang jelas terpelajar, tetapi mereka sendiri tidak suka membaca buku dongeng, tetapi seperti orang tua yang memberi tahu mereka. Jadi buku kertas listrik ini, mengapa Anda tidak memiliki mode mendengarkan? Karena ada mendengarkan, ada mode perekaman yang memungkinkan orang tua merekam beberapa cerita untuk anak-anaknya. Jadi produk ini memiliki jack headphone dan bahkan dapat dihubungkan ke mikrofon. Ini juga sangat penting. Anda mengatakan bahwa produk ini lebih ringan dari buku biasa, tetapi Anda telah mendesain begitu banyak tombol, itu benar-benar mubazir. Mengapa tidak menggunakan teknologi layar sentuh secara langsung? Anda tidak dilengkapi pena. Hanya beberapa tombol fungsi sederhana sudah cukup. Sama seperti seri ponsel pintar. Dari ponsel angin dan hujan, Anda dapat membuang begitu banyak tombol,
layar bisa lebih besar, bodi bisa lebih kecil dan menjadi lebih ringan. Anda ingin produk ini menggantikan buku, maka Anda harus memiliki sampul buku biasa, jadi ini juga bisa menampilkan gambar sampul buku yang cantik, atau ilustrasi novel, jadi produk ini harus bisa membaca gambar, berbagai format. Gambar. Dalam hal waktu membaca, produk ini lebih hemat energi daripada Map 3, tetapi juga perlu mempertimbangkan waktu membaca. Sebaiknya terus membalik lebih dari 10.000 halaman. Saya akan membuat banyak permintaan untuk saat ini, selama itu bisa diselesaikan, maka produk ini pasti akan disambut baik oleh pasar. Jika Anda ingin melakukannya, Anda dapat mempercayakan elektronik angin dan hujan dan perusahaan lain untuk mengembangkan desain untuk Amazon. Benar-benar bagus sekali, produk ini pasti akan membuat penjualan e-book Amazon kami naik tangga. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.